semuanya, perkenalkan nama saya Yulingo Marcelo Diadon dengan NPM 07382411039. Oke, di saat ini saya akan mempresentasikan tentang bahan galian industri. Apa sih bahan galian industri itu? Mari kita nonton video selanjutnya tentang penjelasan apa sih itu bahan galian industri. Apa sih bahan galian industri itu? Bahan galian industri adalah semua mineral dan batuan kecuali mineral logam, bahan energi, serta mineral radioaktif yang terdapat secara alami di bumi dan memiliki nilai ekonomis untuk digunakan dalam berbagai kegiatan industri dan konstruksi. Menurut PPNO 27/1980, sebagian besar termasuk dalam golongan C, meskipun berdasarkan UNO 4/2009, istilah golongan C kini lebih tepat disebut batuan. Bahan galian ini dapat terbentuk melalui proses pelapukan batuan atau secara kimiawi dan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari serta pembangunan negara. Halo semuanya, di saat ini saya akan mempresentasikan jenis bahan galian yang ada di Indonesia tentunya. Sebelumnya telah kita dengarkan bersama tentang penjelasan apa sih bahan galian industri itu, dan kini kita akan memasuki di tahap presentasi jenis bahan galian berdasarkan klasifikasi yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pengklasifikasian bahan galian itu terbagi atas 3 ya, yaitu bahan galian A, B, dan C. Untuk bahan galian A, bahan galian tersebut penting untuk pertahanan keamanan negara atau untuk menjamin perekonomian negara. Contohnya seperti batu bara, minyak bumi, bauksit, mangan, besi, dan timah putih. Untuk bahan galian A ini, pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah atau bekerja sama dengan pihak swasta dalam maupun luar negeri. Sedangkan untuk bahan galian B, bahan galian B ini adalah golongan galian yang vital yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Dan contohnya seperti emas, magnesium, seng, wolfram, batu permata, mika, dan apsips. Pengelolaan untuk bahan galian B ini jenis barang tambang yang dilakukan oleh masyarakat setempat maupun pihak swasta yang diberi izin atau diberi izin oleh pemerintah sendiri. Untuk proses pembentukan dari bahan galian, saya akan mengambil contoh dari pertama yaitu bahan galian A. Bahan galian A itu proses pembentukannya contohnya minyak dan gas alam terbentuk dari sisa-sisa organisme laut seperti plankton dan ganggang yang terhadap di dasar laut yang terendap di dasar laut jutaan tahun yang lalu. Lapisan sedimen yang menebal memberikan tekanan dan panas tinggi mengubah bahan organik menjadi hidrokarbon cair atau minyak dan gas alam yang kemudian terkumpul di celah atau struktur batuan tertentu. Untuk contoh pembentukan suatu bahan galian C, saya mengambilnya dari emas dan perak. Contoh pembentukan geologinya dari emas dan perak ini itu banyak terbentuk karena melalui proses hidrotermal tentunya, di mana larutan panas mengandung logam tersebut mengendap di celah batuan atau menyebar di dalam batuan. Sedimen mereka juga dapat terkonsentrasi di endapan aluvial akibat pelapukan dan erosi batuan asal. Dan untuk bahan galian C tentunya saya untuk proses pembentukannya saya mengambil dari bahan galian C itu contoh pasir dan kerikil. Contoh paling sederhananya karena ini biasa ditemukan dalam keseharian hidup kita, contohnya di pantai, karena mudah ditemukan juga apalagi di daerah-daerah kita ini. Nah, untuk pembentukan atau proses pembentukan geologinya
itu biasa hasil pelapukan fisik dan kimiawi batuan seperti granit atau batuan sedimen yang kemudian diangkut dan diendapkan oleh air atau angin. Dan sedangkan untuk batu kapur, batuan sedimen yang terbentuk dari endapan sisa organisme laut yang memiliki kerangkai kalsium karbonat atau melalui pengendapan kimiawi kalsium karbonat dari air laut. Sekian untuk ini, dan setelah ini saya akan memberikan penjelasan terkait ekspor bahan galian dari Indonesia keluar dengan totalnya, karena seperti yang kita tahu Indonesia ini mempunyai potensi yang sangat besar ya untuk bahan galian, apalagi hampir di setiap daerah ada sektor pertambangan atau perusahaan tambang itu sendiri, seperti contoh di Maluku Utara nikel yang paling dikenal. Jadi nantikan video selanjutnya dan tunggu video selanjutnya setelah presentasi ini. Sekian untuk presentasi ini, dan mari kita lanjut untuk penjelasan tentang data ekspor untuk bahan galian industri atau bahan galian mentah yang diekspor ke luar negeri. Mari kita nonton bersama untuk video selanjutnya. Baik, setelah kita mendengarkan penjelasan tentang pengklasifikasian bahan galian industri yang ada di Indonesia tentunya, sekarang kita akan memasuki tahap di mana kita akan membahas tentang ekspor bahan galian mentah maupun yang bahan galian atau bahan galian industri ke luar negeri dengan totalnya dan seberapa banyak sih Indonesia mengekspor ke luar negeri, mengingat Indonesia juga adalah produsen atau penghasil hasil tambang yang sangat banyak juga ya, termasuk kategori itu. Mari kita melihat video selanjutnya. Ya, kita akan lanjut lagi dengan data ekspor bahan galian mentah, ekspor bahan galian industri dari Indonesia ke luar negeri, yang dimana ini ada migas, minyak dan gas, non migas itu antara lain dari agrikultur, industri, mining dan lainnya. Dan untuk yang paling terbanyak itu penyumbangnya dari industri, contohnya manufaktur ke luar negeri. Dan untuk posisi kedua terbanyak yaitu ada di mining atau tambang. Seperti kita tahu bahan galian industri juga termasuk dari tambang ya, berasal dari tambang juga. Nah, untuk dapat kita ketahui bersama bahwa di sini terlihat semua awal dari Januari sampai Oktober kemarin masih, yang untuk November belum diupdate, kemungkinannya nanti kayaknya setelah akhir tahun mungkin baru diupdate untuk November. Jadi saya mengambilnya dari Januari sampai Oktober untuk data ekspor bahan galian. Maksudnya data ekspor Indonesia dari Indonesia, dan di sini saya mengambilnya dari, tapi secara garis besar saya hanya menjelaskan tentang dari mining ini yang biasa kita lihat. Dari pertambangan ini sangat besar ya, menyumbang hasil untuk negara ini karena nilai ekspornya yang sangat tinggi ya. Apalagi kita bisa lihat di saat ini pada di bulan Agustus dari tambang ini mengekspor ke luar negeri dengan nilai yang sangat besar ya, yaitu sekitar 3,4 juta dolar, yang dimana kalau kita mengubahnya ke rupiah itu sekitar 56 jutaan. Nah, 56 juta hampir 57 juta lah ya. Itu mencakup cukup besar ya, karena itu hanya dalam 1 bulan. Dan yang paling rendah itu ini dalam kurs dolar. Saya mengambilnya dalam kurs dolar yang terbaru ya. Ini juta ya. Ini ya. Dan untuk yang paling terendah itu berada di bulan mana ya?
di bulan Februari yang hanya mencapai 2,5 juta dolar aja. Kalau dikurskan ke rupiah, itu kita mendapatkan hasil sekitar 41 jutaan lebih. Jadi bisa dilihat bahwa sektor pertambangan juga sangat penting bagi ekonomi negara ini karena nilai ekspornya yang sangat tinggi bagi luar, dan juga karena kebutuhan dari luar juga yang sangat banyak hingga Indonesia harus memenuhi kebutuhan tersebut, dan dari ekspor inilah negara ini mendapatkan uang dan mendapatkan keuntungan karena melakukan ekspor dan impor keluar. Dan juga perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor tersebut juga mendapatkan keuntungan karena menjual hasil tersebut keluar, bukan hanya perusahaan tetapi negara saja, seperti yang saya bilang pertama kali. Itu sekian dari saya, terima kasih. Ya, ini merupakan akhir dari presentasi saya. Jika ada kekurangan kata atau ada kata yang lebih, mohon dimaafkan. Ini adalah akhir dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.